Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan pada video kali ini kita masih berada di playlist pemrograman mobile. Dan pada episode ketiga ini atau video ketiga, kita akan mendownload dan menginstal software atau package atau library yang dibutuhkan untuk kita ngoding pemrograman mobile yang kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Gitu. Sip ya, jadi yang bakal kita lakukan pada video kali ini ada beberapa teman-teman semuanya. Yang pertama kita akan download dan install JDK. Terus yang kedua nanti kita akan download dan install IDE Android Studio. Oke, kemudian kita nanti akan install SDK, SDK apa, JDK apa, Android Studio apa, nanti dijelaskan di masing-masing slide-nya. Dan nanti kita akan membuat project pertama kita di Android Studio, lalu running gitu ya. Nah, runningnya kita nanti bisa pakai on device atau pakai emulator gitu. Kita masuk di pembahasan yang pertama teman-teman semuanya, yaitu tentang download dan install JDK. Jadi JDK itu apa? Kita udah ulang-ulang di playlist sebelumnya karena kita itu belajar Java dari awal banget sampai UUP-nya gitu, dan sekarang kita terapkan di Android gitu untuk pemrograman mobile. Jadi JDK ini atau Java Development Kit adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kompilasi dari kode Java yang dibuat oleh pengembang atau programmer aplikasi gitu ya. Kemudian menerjemahkannya ke dalam bytecode untuk dijalankan oleh JRE atau Java Runtime Environment. Jadi intinya dengan JDK itu memungkinkan kita ngoding bahasa Java, oke, dan Java kita atau bahasa pemrograman Java kita dikenali oleh Windows kita atau sistem operasi di komputer kita atau di PC kita atau di laptop kita gitu, biar dia bisa kenalan translator lah gitu. Sip, kemudian ini ya, gampangnya dengan menginstal JDK maka sistem operasi dapat mengetahui dan memahami bahasa pemrograman Java gitu. JDK itu dapat diinstal maupun tidak teman-teman semuanya. Kalau konteksnya kita akan menginstal Android Studio ya, karena secara default juga ketika kita menginstal IDE Android Studio maka si Android Studio-nya itu akan memindai file-file yang diperlukan. Oke, kurang JDK belum ada, nanti diinstalin gitu. Oh, ini harus ada SDK diinstalin gitu-gitu. Nah, cuman sebaiknya kita itu menginstal JDK sejak awal ke sistem operasi kita agar dapat meminimalisir kesalahan dan kekurangan saat menginstal IDE Android Studio ataupun kesalahan di kemudian hari. Jadi sebaiknya kita siapin dulu supaya ada gitu ya. Kalaupun nanti mau update atau apa itu urusan nanti, yang penting ada dulu gitu supaya tidak ada kesalahan atau kekurangan di kemudian hari ketika kita ngoding. Sip. Kemudian kita download JDK-nya di mana? Saya tuh udah siapin videonya, video install apapun gitu ya, sudah saya siapin karena saya nggak mungkin recording sambil download sekarang, harus install sekarang karena ini lama banget prosesnya. Jadi silahkan di sini search aja JDK download gitu ya, kemudian masuk ke oracle.com Java Technologies download di sini. Oke, silahkan diikutin aja. Kursor saya ada 2 ya, bodo amat. Nah, terus di bagian sini untuk saat video ini dibuat itu ada Java atau JDK versi 19 sama 17. Nah, ini yang versi 19, ini yang versi 17 tadi. Nah, kalau kita mau yang versi lain, teman-teman bisa ke bagian Java Archive ini gitu. Kalau ini nggak sesuai gitu. Karena yang biasanya digunakan saat kita di sekolah ataupun saat kita menginstal NetBeans itu kan cuman JDK versi 8 atau JDK versi 12 gitu ya. Jadi yaitu ini versi-versi lainnya, banyak banget. Oke, saran saya sih sebenarnya nggak banyak improvement yang bakal kita pakai dengan terkaitnya update JDK ini. Ya paling nggak JDK versi 12-nya yang diinstal gitu. Nah, cuman ini ya, silahkan dipilih aja untuk versi JDK-nya, misalnya JDK 12 gitu. Nah, maka di sini ada pilihan untuk update-nya. Nah, ini dia diupdate 16 April 2019. Oh ya, dan ini harus disesuaikan juga dengan versi Android Studio-nya ya. Jadi kalau Android Studio-nya itu dia untuk tahun 2019, entah versinya apa namanya. Jadi JDK-nya paling enggak mirip-mirip lah untuk apa
untuk pembuatannya gitu atau rilisnya. Jadi harus disesuaikan. Paling nggak sesuai lah. Cuman kalau JDK-nya versi terbaru pun ya nggak masalah juga gitu. Tadi yang versi terbaru kan 19 sama 17 ya. Dan di sini saya download yang versi 19 teman-teman semuanya untuk sistem operasi Windows. Jadi acuannya ini adalah instalasi untuk sistem operasi Windows. Silahkan di-download aja untuk yang ini .exe. Jangan lupa ya, .exe. Ini 64 bit. Harus 64 bit. Gitu. Terus sekarang proses instalasi JDK-nya teman-teman semuanya. Ini mau versi JDK berapapun overall sama caranya. Secara garis besar sama. Jadi silahkan diklik 2 kali. Kalau ada pemberitahuan run as administrator ya silahkan di yes aja. Gitu. Terus next sampai selesai. Gitu. Simple banget ya. Simple. Oke. Oke, ini udah kelar, close saja. Save. Terus yang berikutnya nih teman-teman semuanya, yaitu download dan install IDE Android Studio-nya. Ini paling seru nih. Jadi Android Studio itu apa? Atau singkatnya kita bahas IDE itu apa? Jadi IDE atau Integrated Development Environment itu adalah program komputer atau software atau aplikasi yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Gitu. Tujuan IDE adalah untuk menyediakan semua fasilitas yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak untuk ngoding kita. Setidaknya IDE itu mempunyai fasilitas text editor untuk ngoding, untuk menuliskan sintaks gitu ya, atau untuk menuliskan codingan. Kemudian compiler, linker, debugger gitu. Jadi dalam sebuah IDE itu dia bisa running tanpa kita harus running via CMD atau terminal gitu. Jadi dia udah disediakan di dalam IDE itu. Jadi di sini ada contoh untuk bahasa pemrograman C itu ada apa aja IDE-nya gitu ya. Kemudian Java itu ada apa aja seperti NetBeans, seperti Android Studio, seperti Eclipse gitu-gitu. Ada semua. Cuman karena kita ngodingnya Android ya jadi IDE-nya Android Studio gitu. Link downloadnya ada di mana? Oke. Saksikan videonya. Jadi singkatnya browsing aja Android Studio gitu ya. Kemudian di sini ke halaman android.com/developer download Android Studio. Atau yang di bawahnya nih, kalau kita mau langsung sekalian diarahkan ke Android Studio gitu, atau website Android Studio, developer.android.com/studio gitu. Nah ini kalau kita langsung disambut seperti ini dan langsung klik download, ini adalah versi yang terbarunya teman-teman semuanya. Dan untuk saat video ini dibuat, itu versi terbarunya adalah yang 2021.3.1, versi namanya itu adalah Dolphin gitu. Kalau kita nggak mau ini karena PC saya tidak terlalu bagus atau tidak terlalu dewa gimana? Atau saya kurang yakin kalau pakai versi yang terbaru. Oke, kalau kurang yakin, teman-teman bisa klik yang bagian download option ini. Gitu. Ini size-nya adalah 912. Ini kira-kira aja. Jadi teman-teman kalau ngikutin video ini paling enggak ada kuota berapa giga ya? 5, 6, 7, 7 lah. Atau 8 lah gitu. 8 giga nganggur. Gitu. Ini file installernya 900 MB. Cuman nanti pas kita install ada aja yang dibutuhkan. Gitu. Ini kalau kita mau yang versi terbaru. Scroll aja ke bawah. Kemudian I have, read, agree. Kita setuju. Kemudian download. Gitu. Sip, karena saya sudah download. Ya maka di cancel aja. Kalau teman-teman mau yang versi lain gimana? Ke download option. Kalau kita, ini yang terbaru teman-teman semuanya, kalau kita mau yang versi-versi terdahulu, maka kita bisa masuk ke link download arsip ini. Gitu. Sip, ini kayak video reaction bener-bener dah. Nah terus, ini kok nggak muncul? Oke, kalau nggak muncul, scroll aja dulu ke bawah. I agree to the terms. Nah ini banyak banget nih versinya. Ini kan banyak ya.
Jadi silahkan kalau teman-teman PC-nya kurang yakin gitu ya, silahkan download yang 2 tahun atau 3 tahun ke belakang dari video ini dibuat. Gitu, dari saat video ini dibuat. Dan tadi untuk JDK-nya disesuaikan dengan tahun rilis si Android Studio-nya. Gitu. Saya itu pakai yang versi September deh. September 2022 versi Dolphin. Nah ini, yang 31 ini. Saya pakai yang ini. Oh ya, dan sekedar pemberitahuan aja, nanti carinya itu yang versi stabil ya teman-teman semuanya, jangan yang versi beta. Karena di sini ada nih Android Studio versi apa beta gitu. Jangan cari yang kayak gini. Jangan cari yang beta tapi yang stable. Nah, ini cara downloadnya. Pilih versinya, terus nanti untuk sistem operasi apa klik aja. Kalau Windows berarti yang ini gitu. Ini saya versi yang nggak baru-baru banget gitu ya. Ini 15 September 2022. Gitu. Sip, karena saya sudah download, cancel aja. Tapi kalau teman-teman silahkan pause videonya, tunggu downloadnya sampai selesai. Dan kalau sudah selesai berarti masuk ke tahap instalasi kita. Gitu, instalasi Android Studio. Banyak banget nih versinya. Cuman dibatasin ya, sampai 2000 berapa gitu. Nggak baru-baru banget lah. Nggak lama-lama banget. Oke, klik 2 kali kalau mau install. Di file yang sudah kita download tadi sekitar 900 MB-an. Kalau ada notifikasi yes saja. Nah, kemudian kalau di sini next. Oke. Nah, ini kalau teman-teman nggak mau install emulatornya, yang Android Virtual Device ini jangan dicentang. Gitu. Sebaiknya jangan dicentang dulu karena mungkin nanti PC teman-teman tidak memadai atau kurang yakin gitu, jangan dicentang dulu gitu. Supaya kita hanya install Android Studio-nya aja. Untuk Android Virtual Device atau emulatornya jangan dulu. Jadi ini seharusnya atau sebaiknya di-uncentang dulu. Nah, cuman karena saya nekat langsung install emulator sekalian gitu ya, maka dicentang aja nggak apa-apa. Kalau saya, cuman untuk teman-teman yang lain jangan dulu deh gitu. Next aja lagi. Nah ini. Next, kalau mau dibikin shortcut di desktop silahkan dicentang, kalau enggak nggak usah. Oke, tunggu aja proses download, proses instalasinya sampai beres. Untuk nunggu proses download, proses download lagi. Untuk nunggu proses install, karena ini kalau diinstal ini sih nggak lama ya, cuman nanti pas kita di Android Studio-nya terus download package-nya lama. Jadi ya sambil sebat gitu ya, sambil ngemil gitu silahkan. Oke, complete, next. Nah, langsung aja start Android Studio. Pastikan JDK-nya juga udah keinstall tadi. Start Android Studio, finish. Oke, membuka Android Studio. Nah, ini nih. Sampai di sini, kalau teman-teman belum menginstal Android Studio, maka centang yang download import setting karena kita belum punya settingan Android Studio sebelumnya gitu. Jadi download import setting kalau pertama kalinya. Cuman kalau udah, yang ngapain nonton video ini coba? Gitu. Download import setting dicentang terus oke. Nah, ini versi Dolphin ya 2021. Nah, nanti mulai nih download yang diperlukan. Cuman ini belum parah lah. Oke, sampai di sini next. Nah, ini teman-teman semuanya tadi itu kan ada pilihan don't send sama send. Nah, kalau kita mau misalnya nanti kita ngoding nih di Android Studio terus ada error atau ada apa. Kalau tadi kita centang atau pilih yang send, maka error kita akan dikirimkan ke Google untuk referensi update-update dia selanjutnya. Cuman kalau kita nggak butuh, ya udah nggak usah gitu. Kita nggak usah bantu Google gitu. Silahkan dipilih salah satunya tadi. Mau dikirim ke Google untuk referensi atau tidak. Next. Nah, ini kita disuruh untuk menginstal yang tipe mana. Mau yang custom atau yang rekomendasi. Ya, sebaiknya sih rekomendasi aja supaya nurut aja kita gitu sama Android Studio-nya mau diinstalin apa supaya nanti nggak error gitu. Nurut aja standar. Terus next.
Pilih tema yang kita mau dark. Dark itu kalau di Android Studio Dracula namanya, Darkula. Kalau light, light. Silahkan pilih temanya. Kalau udah, next. Nah ini nih. Tadi kalau kita nggak centang yang mau install Android emulator, ini nggak ada nih. Google API Intel Atom System Image ini nggak ada. Gitu. Sip ya. Ini file-file yang diperlukan. Yang mungkin ya kuotanya juga nggak sedikit gitu. Next. Nah ini silahkan di masing-masingnya itu di accept, mau di Android SDK, Android SDK Preview atau apa yang ada di sini itu di accept semua. Sip, kalau udah semuanya tinggal finish dan download dan tinggal tunggu proses downloadnya sampai beres. Ini memakan waktu yang cukup lama teman-teman semuanya. Tergantung koneksi internet ya. Tergantung koneksi internet, tergantung kecepatan CPU kita dan lain sebagainya. Gitu, silahkan ditunggu aja. Sambil sebat, sambil ngemil gitu-gitu. Kalau udah beres, berarti tinggal finish. Gitu. Sip. Jadi sampai di sini seharusnya kita sudah berhasil menginstal Android Studio. Gitu. Aman ya teman-teman semuanya? Aman. Sekarang kita akan membuat project pertama menggunakan Android Studio atau project pertama aplikasi mobile kita menggunakan IDE Android Studio yang basisnya kita pakai bahasa pemrograman Java. Gimana caranya? Oke, jadi kalau tadi udah beres instalasinya, langsung aja new project. Gitu. Terus bagian sini harus ada minimal satu activity teman-teman semuanya. Yang kita pilih adalah blank activity atau empty activity. Satu activity cuman kosong dia. Gitu. Terus di sini namain nama aplikasi kita apa gitu. Misalnya aplikasinya belajar pemrograman mobile gitu. Oke, seperti ini. Nah, terus pada bagian package name ini, kalau teman-teman biasanya ngotak-atik bagian file explorer di handphone teman-teman semuanya, itu ada misalnya com.whatsapp, com.apa, net.apa. Nah, itu akan berpengaruh pada URL dari website resmi si aplikasi tersebut gitu. Misalnya WhatsApp. Berarti com.whatsapp gitu dibalik. Berhubung di sini kita belum punya domain atau belum punya hosting atau apa gitu ya. Maka untuk sampelnya dihapus sajalah yang example. Jadi com.belajar pemrograman mobile gitu. Sip ya, aman. Terus untuk yang save locationnya ini kita mau taruh di mana? Misalnya saya di sini akan taruh di D aja. Atau di E, YouTube tutorial. Terus saya akan bikin folder baru, namanya adalah pemrograman mobile. Dan ini sebaiknya jangan pakai spasi ya teman-teman, karena ini yang direkomendasikan Android Studio. Nama folder kita jangan pakai spasi, kalau min boleh. Jadi saya akan mensiasati itu dengan min, pemrograman min mobile gitu. Kalau udah oke, terus jangan lupa diklik folder yang udah kita bikin tadi, gitu. Sip. Bikin folder lagi nggak apa-apa, ini terserah teman-teman semuanya. Klik nama foldernya, kalau udah oke, sampai di sini, ini jangan sampai salah nih. Biasanya untuk rekan-rekan yang di kelas itu banyak yang salah, jadi file-filenya itu kesebar di luar folder gitu, bukan di dalam foldernya. Jadi pastikan di sini udah bener ya direktori kita. Terus untuk bahasa pemrogramannya, oke, kita akan pilih Java. Kenapa nggak Kotlin? Ya, kita ngikut untuk yang di kelas saya aja. Terus untuk yang minimum yang bisa pakai aplikasi kita itu SDK-nya apa? Atau versi Android-nya apa? Di sini kalau kita misalnya pilih Marshmallow, itu yang pakai Android, itu yang bisa pakai aplikasi kita itu
96,2% orang gitu. Cuman jangan yang versi-versi paling paling rendah juga gitu. Dan kalau kita misalnya pakai Lollipop itu 98,8% orang yang pakai Android bisa pakai aplikasi kita. Gitu. Siap ya, saran saya Lollipop aja udah. Cuman kalau misalnya teman-teman buka video ini 2 tahun ke depan, berarti ya minimalnya paling nggak Marshmallow lah. Karena untuk yang siapa gitu yang pakai Android zaman sekarang yang masih versi lawas gitu ya. Terus yang use legacy Android support library silahkan dicentang. Ini opsional aja. Oke. Ini supaya apa dicentang? Karena supaya nantinya ketika ada update-update mengenai package gitu, dia akan diinstalin langsung di project kita. Dan pastikan ketika kita bikin project, koneksi internet ada di komputer kita. Gitu, centang aja. Terus kalau udah, klik finish. Maka projectnya akan dibuat, cuman, nah ini, harus ada koneksi internet. Karena akan download package-package atau apa ya namanya, dependensi gitu ya, dependensi yang diperlukan. Silahkan ditunggu aja sampai selesai teman-teman semuanya. Sip, kalau udah beres silahkan di finish aja. Dan di sini pokoknya kalau project kita belum kelar, di sini kan ada, kalau ada seperti ini silahkan di allow aja. Oke. Ini kan masih scanning index ya, atau dia akan download Gradle gitu ya, silahkan ditunggu aja. Jangan diotak-atik dulu nih file-filenya, karena di sini juga untuk bagian project masih loading. Dan ini pastikan dia ngacunya ke Android ya, bukan di project. Tuh, silahkan ditunggu proses downloadnya, download Gradle dan lain sebagainya lah. Ini kalau kita baru pertama install pasti gede banget filenya. Cuman nanti kalau udah kita bikin project awal terus bikin lagi, insya Allah enggak gitu. Jadi berhubung kita awal, downloadnya kan dari awal juga. Silahkan ditunggu, jangan diotak-atik, pokoknya ditunggu aja sampai selesai. Oke, kalau udah nggak ada loading lagi aman nih berarti. Sekarang berarti project pertama kita berhasil dibuat kawan-kawan semuanya. Terus yang berikutnya nih, yaitu kita akan menginstal SDK. Perlunya apa? SDK itu apa? Oke, jadi singkatnya SDK atau Software Development Kit adalah seperangkat alat atau tools dan program perangkat lunak yang digunakan pengembang untuk membangun aplikasi untuk platform tertentu. Ada SDK untuk Android, ada SDK untuk iOS, dan lain sebagainya. Kita fokus ke Androidnya aja. Jadi, tools SDK atau SDK tools atau alat SDK akan mencakup berbagai hal, termasuk misalnya library, dokumentasi, contoh codingan, proses, dan pedoman yang akan digunakan nanti, dan diintegrasikan oleh pengembang dengan aplikasi mereka. Jadi nanti singkatnya di SDK itu kalau di Android itu ada SDK untuk Android Marshmallow, untuk Lollipop, ada untuk Pie, Oreo, dan lain sebagainya. Gitu itu SDK-nya. SDK dikembangkan untuk platform atau bahasa pemrograman tertentu. Iya. Gampangnya SDK adalah penghubung antara bahasa pemrograman dengan sistem operasi mobile beserta versinya gitu. Ketika project kita sudah berhasil dibuat, sekarang kita akan menginstal SDK teman-teman semuanya. Caranya gimana? Oke. Caranya adalah kita bisa ke tools, lalu pilih SDK Manager. Ini fungsinya buat apa? Nanti saya jelasin. Nah, di sini kan ada banyak ya untuk Android SDK-nya. Untuk yang SDK platform, berbagai macam versi Android itu ada di sini. Oke, saran saya yang diinstal atau yang di-download dan diinstal itu yang pertama, versi terbaru dari Android yang sekarang wajib itu versi terbaru supaya nanti ya aplikasi kita bisa dipakai yang terbaru, support gitu. Karena kan ada update-updatean yang mungkin di Android lama itu dihapus atau optimalisasikan gitu. Jadi silahkan download yang versi terbaru, wajib paling enggak 2 versi terbaru lah gitu. Sini yang paling terakhir tuh tiramisu itu. Terus yang kedua itu yang Android versi di handphone kita atau yang versi di emulator kita, supaya nanti ketika kita running ke versi Android di handphone kita atau di
Android emulator kita itu kedetek gitu. Jadi yang pertama tadi yang versi terbaru, kemudian yang kedua yang versi Android handphone kita atau emulator kita yang untuk ngerunning program kita itu wajib. Terus yang berikutnya itu yang minimum SDK yang kita pakai di project kita. Tadi kita kan pakai Lollipop ya, gitu. Situ. Di sini saya pilih untuk yang terbaru, terus yang versi 12 ini di handphone saya. Berarti yang ini, yang versi 12 ada gitu. Terus yang versi minimum SDK yang kita bikin tadi di project awal, Lollipop. Sip. Kalau udah belum selesai, langsung aja ke SDK Tools. Gitu. Di sini untuk yang kita pilih wajibnya Android SDK Command Line Tools. Ini wajib. Terus sebenarnya ini kalau mau aman sih install semuanya aja. Cuman ya tadi koneksi internetnya atau kuotanya harus ada. Gitu. Terus Google Play APK. Nih, kalau udah berarti apply. Kemudian oke. Nah, ini banyak banget yang kita pilih dan install tadi. Estimasi downloadnya sih kalau saya itu 1,1 GB. Sip. Oke, dan silahkan tunggu proses download dan installnya sampai beres. Sip, beres. Kalau udah finish aja. Gitu. Finish. Kemudian oke. Aman ya? Aman. Sekarang pertanyaannya, gimana cara running program kita ke handphone kita? Gitu. Jadi ada dua cara teman-teman semuanya kalau kita mau ngerunning program kita. Yang pertama, ke handphone kita pakai kabel USB gitu ya. Kemudian yang kedua, itu kita bisa running via emulator. Nah, untuk yang tutorial ini, kita akan running via on device atau ke handphone kita. Oke, caranya gimana? Oke. Ini kan saya udah install tadi ya, dan belum ada kedetek untuk yang HP Android saya. Oke, jadi kita akan install ADB Universal Driver. Gitu. Untuk apa? Untuk supaya si laptop kita ngedeteksi si handphone kita. Loh, kan udah kedeteksi kalau kita nyolokin kabel data. Iya, itu untuk transfer data. Gitu. Cuman untuk yang developer option itu nggak bisa. Jadi kita harus install driver USB. Saya rekomendasikan untuk yang pakai Universal ADB Driver milik Clockwork Mood gitu ya. Karena ini sudah saya uji di handphone saya dan handphone teman-teman saya. HP-nya di antara lain Oppo bisa, Samsung bisa, Vivo bisa, terus Realme bisa. Terus itu ada satu lagi handphone Xiaomi bisa. Gitu. Redmi bisa. Cuman biasanya agak ada masalah aja kalau di Xiaomi ya. Silahkan di download drivernya di sini. Ini cukup kecil filenya. Ini saya sudah install sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum install, berarti ya install next aja gitu. Oke, repair. Ya teman-teman nanti next aja. Aman. Sip, kalau udah close aja. Driver USB berhasil kita install. Terus yang berikutnya apa dong? Nah, yang berikutnya adalah silahkan colokin kabel data teman-teman semuanya ke laptop atau ke PC teman-teman semuanya. Terus buka setting lalu masuk ke bagian about atau tentang handphone kita atau tentang ponsel gitu. Terus ke software information lalu klik beberapa kali, 7 kali kalau nggak salah pada bagian build number sampai ada tulisan Anda sudah menjadi developer. Ini dalam keadaan USB kita tertancap ya. Dan untuk jenis transfernya silahkan pilih yang file. Kemudian masuk ke developer atau versi pengembang gitu. Terus silahkan hidupkan untuk yang developer optionnya. Oke. Kemudian untuk yang bawah silahkan di scroll ke bawah kalau udah dihidupin. Scroll ke bawah, lalu hidupin juga USB debuggingnya. Gitu. Sip ya, aman dong harusnya. Terus kalau ada tulisan allow,
Oke, silahkan di allow aja. Ini dalam keadaan tadi udah tertancap atau sudah terhubung ke laptop kita atau PC kita. Terus tipe transfernya transfer file ya, jangan charger only. Sekarang kedetek ya harusnya untuk handphone kita ada di sini. Misalnya handphone teman-teman Samsung, berarti apa gitu. Sip, kalau udah beres silahkan diklik di sini install gitu ya. Silahkan tunggu nanti di handphone kita akan otomatis terinstall aplikasi pertama kita dan munculnya adalah Hello World gitu. Sekarang kita ke tahap yang terakhir yaitu akan menginstal emulator atau AVD, Android Virtual Device. Oh ya, dan untuk supaya kita belum terlalu larut dalam materi atau topik install emulator ini, untuk teman-teman semuanya yang udah berhasil untuk running on device, oke, itu sudah cukup aja. Cuman kalau misalnya nekat, saya nggak mau susah-susah tancap kabel USB running di handphone, saya nggak mau karena spek PC saya mumpuni misalnya. Ya udah, silahkan diikutin aja untuk install emulatornya ini. Cuman kalau udah beres tadi dan untuk versi komputer teman-teman nggak dewa-dewa banget, ini udah stop videonya sampai di sini aja atau sampai di running on device tadi udah beres. Oke, kalau misalnya mau nekat install emulator, saksikan untuk tayangan berikut ini. Tahap pertama teman-teman semuanya, silahkan buka untuk yang tab device manager di sebelah kanan ini. Sip, tadi kan saya sudah install ya satu. Anggap saja ini belum ada yang saya install. Jadi kalau belum ada yang saya install, silahkan pilih yang bagian create device ini. Terus pada bagian sini teman-teman kita disuruh untuk memilih tipe handphone. Dan kalau teman-teman berharap di sini ada Oppo, ada Samsung, nggak ada. Jadi ini hanya handphone Pixel yang dipunyai oleh Google gitu. Dan saran saya kalau cuman untuk ngerunning program aja, silahkan pilih yang size ukuran layarnya itu nggak besar-besar banget, sama resolusinya juga nggak gede-gede banget, karena kan tujuannya cuma untuk ngerunning program aja. Jadi ngapain untuk running kita butuh RAM yang banyak-banyak banget gitu. Silahkan dipilih saja. Di sini saya itu akan pilih yang versi Pixel 2, kemudian kalau udah next aja. Dan untuk sistem operasi yang terinstall di emulator kita mau apa gitu, misalnya saya mau pilih yang versi Android 10 gitu, versi Q. Jadi silakan di-download dulu SDK-nya. Silakan di-download, tunggu proses downloadnya sampai selesai. Kalau udah beres, silakan diklik finish. Sip, sekarang kita udah berhasil install SDK. Terus pilih SDK yang sudah kita download tadi. Sip ya, kalau udah silahkan di next teman-teman semuanya. Sip, terus kita mau namain emulator kita apa? Misalnya di sini saya namain emulator Pixel 2 gitu misalnya. Sip ya, untuk orientasinya mau apa? Portrait atau landscape? Ya portrait lah ya. Portrait. Kalau udah silahkan klik finish aja. Sekarang emulator kita berhasil terinstall. Oke, terus kita sekarang kalau udah keinstall emulator, kita bisa running via emulator teman-teman semuanya. Pilih aja di sini emulatornya mau yang mana. Oke, terus di running gitu. Jadi ini emulatornya di. Oh ya, dan biasanya saya pilihnya yang view-nya versi float ya. Jadi biar dia tidak terhubung dengan Android Studio-nya. Gitu. Ini emulatornya sedang running. Hidupin handphonenya gitu ya seakan-akan. Terus nanti kalau udah hidup akan terinstall aplikasi kita. Silahkan ditunggu aja. Dan ini adalah hasil running program pertama kita. Sip ya teman-teman semua, jadi itu aja untuk video kali ini. Kita sudah berhasil mendownload dan menginstal software, package, library, SDK, dan kawan-kawannya pada video kali ini. Walaupun cukup panjang juga. Dan untuk video selanjutnya kita akan memahami struktur project di Android Studio. Jadi tadi kan ada banyak folder ya yang sudah dibuat secara otomatis oleh Android Studio ketika kita berhasil membuat project. Kita akan memahami struktur projectnya di video selanjutnya. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya Nusa Briansyah pamit sekali lagi. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih. Keep learning and keep spirits.